Baik, Komisi Bapak Ibu, pada kali ini saya akan jelaskan terkait cara melakukan pengisian laporan cepat pendampingan TPK setiap minggunya pada tautan Google Form. Nah, untuk laporan ini itu dilaporkan per minggu. Jadi per minggu akan kita tarik laporannya. Cara pengisiannya, pertama Bapak Ibu pilih kecamatannya di mana. Saya kita contohkan di Alu-Alu. Kemudian masukkan nama desanya, misal Wing Besar. Nah, kalau di desa itu ada beberapa tim TPK, maka bisa dipecah menjadi beberapa tim untuk pengisian desanya. Misal nih di desa Kuin Besar ada 3 tim TPK, maka dikasihkan aja kode 1 sampai 3. Jadi ada Kuin Besar 1, Kuin Besar 2, Kuin Besar 3. Gitu. Kemudian untuk tanggalnya silakan dipilih di tanggal kapan Bapak Ibu mengisikan laporannya. Misal di tanggal 12 hari ini. Nah, untuk jumlah baduta yang didampingi, misal kita mengambil rentang tanggal 6 sampai 12 Oktober, maka diisi adalah jumlah baduta yang didampingi pada tanggal 6 sampai 12 Oktober saja, bukan jumlah dari tanggal 1 atau jumlah dari bulan sebelumnya, bukan, tapi yang hanya didampingi pada tanggal tersebut. Arti didampingi ini bisa berupa yang dilakukan pengecekan gizi, misal tinggi badan, berat badan, dan sebagainya, serta dikasih edukasi. Maka bisa dikatakan pendampingan. Itu masukkan di sini, total jumlah yang dilakukan pendampingan di minggu itu saja. Nah, dari total yang telah Bapak Ibu inputkan ini, maka dipilah lagi berapa yang berisiko. Berisiko di sini apabila memenuhi salah satu saja indikator berikut. Artinya, kalau salah satu indikator ini ada deteksi pada si baduta itu, maka dia itu masuk berisiko. Indikatornya adalah panjang badan lahir itu di bawah 45 cm, berat badan lahir di bawah 2,5 kg, atau panjang badan berdasarkan usianya dikategorikan pendek atau sangat pendek, atau juga berat badan berdasarkan usianya dikategorikan kurang atau sangat kurang. Maka apabila salah satu kriteria itu ada pada si baduta, maka dia masuk kategori berisiko. Misal saya contohkan, Bapak Ibu telah melakukan pendampingan selama 1 minggu pada 10 baduta. Nah, setelah dicek lagi ternyata ada 7 yang memiliki risiko seperti ini. Maka pada bagian ini diisikan 10, di sini diisikan 7. Kemudian yang ibu hamil juga sama. Artinya ibu hamil yang melakukan pendampingan ini dikunjungi, dicek kesehatannya misal oleh bidan, dan juga dikasih edukasi maka masuk pendampingan. Dari yang pendampingan ini dipilah lagi yang mana yang berisiko. Sama caranya, yaitu apabila memenuhi salah satu kriteria pada 5 indikator ini. Pertama, usia saat hamil di bawah 20 tahun, atau usia saat hamil di bawah 35, di atas 35 tahun, lalu berstatus anemia, lalu nilainya KEK, atau terpapar asap rokok, misalnya di rumahnya ada yang merokok. Nah, apabila salah satu kriteria ini terpenuhi, maka dia masuk dalam kategori berisiko. Misal saya contohkan, misal jumlah ibu yang didampingi itu ada 5 ibu, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada 2 ibu yang memenuhi kriteria berisiko, maka ini dituliskan 2. Sama ibu nifas juga sama. Jika Bapak Ibu melakukan pendampingan pada ibu nifas, lalu dilakukan misal dikasih edukasi dan sebagainya, itu masuk pendampingan gitu. Itu dikasihkan sesuai dengan pedoman yang ada di LCMIL, apa yang perlu dilakukan sebagai pendampingan itu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pendampingan, maka dipilah lagi yang mana yang berisiko. Untuk berisiko apabila memenuhi salah satu indikator dalam 5 kriteria ini. Pertama, memiliki salah satu risiko 4T, artinya ibunya terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Terlalu muda itu artinya usianya di bawah 20 tahun, terlalu tua di atas 35 tahun, terlalu dekat, jarak antara anak yang dilahirkan itu kurang dari 2 tahun, atau terlalu banyak, jumlah anak yang lahir hidup itu lebih dari 2 anak, misal 3 dan sebagainya, itu sudah berisiko 4T. Atau mengalami kompilasi saat persalinan, tidak menggunakan KB pasca persalinan, air minumnya tidak layak, dan juga buang air besar sembarangan, misal masih di jamban sungai.
Maka kalau salah satu kriteria ini terpenuhi, maka dia masuk pada berisiko. Saat saya contohkan, ternyata di sana itu terdapat 6 bupas. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada 3 yang berkriteria berisiko. Maka ditambahkan sini 3. Nah, Catin juga sama. Jika Bapak Ibu melakukan pendampingan pada Catin, ini Catin perempuan saja ya, bukan Catin laki-laki. Jadi kita fokus pada Catin perempuan. Misalnya kita temukan kasus 2 Catin yang beda desa, ada si perempuannya di desa A, si laki-lakinya di desa B. Maka kita ambil yang desa A aja sebagai Catin perempuan, itu yang kita lakukan pendataan. Untuk yang Catin laki-laki cukup di LCMIL aja, tidak perlu di Google Form ini. Nah, misal ditemukan tadi untuk Catin ini, untuk status berisikonya itu langsung aja Bapak Ibu cek pada screening yang telah ada dilakukan oleh pihak kesehatan. Itu kan mereka udah melakukan screening ke Puskesmas biasanya, dan itu akan ada hasil screeningnya. Nah, tinggal Bapak Ibu cek aja. Kalau di hasil screening itu berisiko, maka dia masuk berisiko gitu. Itu saja, lebih gampang untuk Catin ini. Nah, sama misalnya di desa itu dalam minggu tersebut ada 7 Catin. Dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada 5 yang berisiko, maka isikan 5. Nah, sudah. Kalau sudah tinggal klik submit ataupun kirim, maka sudah terkirim laporan Bapak Ibu.